Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mewujudkan visi pendidikan Yarsi Mataram, kami selalu melakukan pembinaan kepada seluruh sivitas akademika Stikes Yarsi Mataram, sekaligus di semua pendidikan Yarsi Mataram, mulai dari TK Yarsi sampai dengan SMA IT Yarsi Mataram, selalu rutin dan istiqomah melakukan pembinaan di bidang keislaman, menggerakkan sholat zuhur berjamaah di kampus. Setelah itu dilanjutkan dengan dakwah kajian-kajian Islam untuk bekal seluruh sivitas akademika Stikes Yarsi Mataram dan seluruh siswa-siswi di pendidikan Yarsi Mataram. Baik, pada hari ini kultum akan diisi oleh Ustadz Hasbiallah. Beliau adalah merupakan koordinator pendidikan keislaman di Stikes Yarsi Mataram. Kepada yang terhormat Ustadz Hasbiallah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah as-saimin as-saimat yang semoga senantiasa kita selalu dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita terus memuji Allah dengan sekian kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah, termasuk disyariatkannya puasa di bulan Ramadan ini, di mana ketahuilah tidak mungkin kita hitung kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah. Makanya Allah nyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin, tidak akan terhingga nikmat Allah. Tapi ingatlah, kebanyakan di antara manusia itu zalim, lagi kufur, mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Padahal ketahuilah, Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, hatta orang non-muslim yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah, yang setiap hari dia diberikan kesehatan, diberikan menghirup udara, tapi dia mungkar, Allah berikan nikmat kepada mereka. Sebagaimana salah satu wawancara seorang non-muslim yang hampir setiap Ramadan dia ikut berpuasa dengan orang-orang Islam. Dalam banyak majalah termasuk di tabloid Jumat, ketika diwawancari, kenapa Bapak ikut puasa padahal Bapak agama lain? Apa alasannya? Apa jawabannya? Saya merasakan kesehatan, kebugaran ketika berpuasa. Bayangkan, mereka yang non-muslim bisa merasakan kenikmatan dan Allah beri dia. Ingat, itu di antara sekian sifat Rahman Allah. Orang kafir dikasih kenikmatan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang Islam yang dia berpuasa berdasarkan iman, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang betul-betul melandaskan puasa ini karena imannya kepada Allah, dia tunduk dengan syariat Allah yang semata-mata itu adalah perintah Allah, dan dia tunduk sebagai hamba Allah dan dia mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh, sekali lagi, ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang atba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu aja, yang tidak berbahagia ketika datangnya puasa itu sendiri. Hanya orang-orang yang tidak paham bagaimana ahkam-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa itu. Hanya orang itu saja yang tidak merasakan satu kebahagiaan. Hadirin ikhwana fiddin, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Banyak sekali di antara hikmah atau keutamaan puasa ini. Di antaranya bahwa ketahuilah
kalau kita ingin merasakan satu kebahagiaan seperti bagaimana kita berbahagia ketika berbuka puasa, di mana kita sadari bahwa ketika kita tidak makan minum dari pagi, maka Allah memberikan kita rezeki. Hendaknya diyakini bahwa yang hanya mampu memberikan rezeki hanyalah Allah. Allah penjamin rezeki, Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah yang menjamin rezeki. Allah Maha kuat lagi Maha kokoh. Dan ketika kita berbuka ya dengan membaca dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, yang mana kita pahami artinya telah hilang rasa haus. Siapa yang menghilangkan rasa haus? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Hanya Allah yang menjamin rezeki kepada kita. Ya, dan telah basah tenggorokan. Urat-urat kita yang tadinya kering itu basah. Siapa yang memberikan seteguk air? Allah. Dan Allah telah menetapkan pahala. Ini kita mengharapkan pahala kepada Allah dari puasa itu sendiri. Makanya ingat hadirin ikhwana fiddin, bagaimana Rasulullah SAW termasuk ketika perang Khandaq ya, dengan para sahabat yang mengikat batu di perutnya karena laparnya. Bahkan mereka berperang di bulan Ramadan. Bagaimana saudara kita masih banyak yang kelaparan, yang mungkin besok tidak ada yang dimakan. Tidak sama dengan kita, di ATM sudah masa tidak ada rasa kepekaan, masa tidak ada pengaruh daripada Ramadan itu sendiri dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Hadirin ikhwana fiddin azallahu wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan yang lain tentang Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini adalah sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah jelas dinyatakan, kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya. Antum salat, antum melakukan ibadah haji, infak dan sebagainya, itu untuk kita. Illa shiyam, kecuali puasa ini sendiri. Istimewanya daripada amalan ibadah puasa ini, apa katanya Allah? Fa innahu li, itu amal ibadah puasa untukku, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang membalasnya tanpa batas. Kalau amalan yang lain minimal 10 bahkan sampai 700, ini tidak ada batasnya. Saking istimewanya Ramadan ini ya. Dan ingat, semua apa yang disyariatkan oleh Allah berupa perintah-perintah itu, amalan-amalan sunnah itu untuk kebaikan seorang hamba. Untuk semua aturan Allah, kalau kita betul-betul konsisten mengamalkannya, maka kita akan merasakan maslahat yang besar, manfaat yang besar untuk rohani kita, jasad kita dan semuanya. Ya, tapi tidaklah satu hukum Allah dilanggar. Sebagaimana orang kalau datang puasa, ada yang tidak mau berpuasa, ada yang merasa berat, maka tentu kalau kita langgar larangan Allah, maka akan merusak daripada badan kita, jiwa kita, akan merusak masyarakat dan lain sebagainya. Itulah hukum Allah ya. Hadirin ikhwana fiddin azallahu wa iyyakum, di antara keutamaan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, yaitu dia sebagai perisai. Siapa tahu kita banyak sekali melakukan dosa, tapi kita betul-betul melaksanakan puasa ini sesuai dengan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara-cara berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi tameng, perisai yang akan menghalangi kita untuk dijilat oleh api neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Berikutnya, di antara keutamaan orang berpuasa, yaitu la khaluqu fammis shaim atyabu indallah mir rihil misk. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada minyak wangi kasturi, minyak wangi yang paling harum.
Ya, ini di antara keutamaan puasa. Dan hadirin yang berikutnya, di samping kita berbuka dan kita merasakan kebahagiaan itu di dunia, ada kebahagiaan yang sungguh kita nanti-nantikan, kita rindukan, yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ya, seorang muslim akan sangat berbahagia berjumpa dengan Rabbnya. Karena apa? Amal ibadah puasanya. Ingat, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri dan kepada Rabbnya mereka memandang. Hadirin ikhwana fiddin, azallahu wa iyyakum, itu yang dapat kami sampaikan. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan Ramadan ini yang mudah-mudahan dengan izin Allah kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk menyampaikan ilmu yang sedikit. Semoga keluarga besar Setikes Yarsi ini, di bawah naungan Yarsi ini, diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu bikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.